sedikit terpanasi, sudah mulai teraktivasi ototnya, dan kita bantu pasien untuk tengkurap. Oke, kita tengkurap ya kak ya. Nanti saya bantu, kemudian nanti kakak tengkurap seperti biasa. Yuk. Oke, turunkan. Oke, untuk supine knee extension tadi sudah, kemudian kita lakukan front heel squeeze. Itu pasiennya kita lakukan untuk fleksi. Kemudian seperti ini. Kak, coba kakinya diangkat, nanti saya bantu ya. Oke, tekuk kakinya. Oke, turunkan lagi. Kalau minggu pertama pasien kita baru ketemu, misal kemarin pasien dari rumah sakit, hari ini pasien kita ketemu sama pasien di rumahnya untuk melakukan seperti ini tadi, kira-kira kita sudah memberikan instruksi, coba ditekuk, ternyata pasien masih kesulitan mengangkat karena mungkin kompensasi nyerinya yang masih sangat hebat. Nah, kita harus bantu pakai assist, jadi sesuaikan dengan keadaan kondisi pasiennya. Kalau hari pertama mampu dia fleksi, ya kita biarkan pasien aktif. Sampai sini kita baru tambahin kayak gitu, pakai tangan kita. Oke, sekarang ditekuk lagi penuh, terus penuh, full. Biasanya kalau sampai sini itu dia udah berat. Kita tambahin pun pasti rasanya di sini pasti akan kayak kaku, harder firm and feel jadinya. Ya kita harus tambahkan pelan-pelan. Balikkan lagi dan tekuk lagi, turunkan lagi. Ini tanpa beban sama sekali ya, jadi kita hanya meningkatkan LGS nya saja. Oke, jadi hari pertama tadi kita ekstensi, posisinya tadi supine, kemudian kita balik. Setelah itu posisinya front, kita bantu untuk fleksi. Kalau pasiennya mampu aktif, ya pasiennya bisa aktif sendiri. Kalau tidak, kita harus bantu. Misal dengan asisten pun tidak mampu, ya kita harus pasifkan. Kalau hari pertama itu batas nyerinya sampai sini, ternyata untuk tambah dia sangat-sangat kesakitan, ya sudah sampai situ dulu. Kemudian turunkan lagi. Kemudian balikkan lagi, ini diulangi 1-8 atau 1-10, 3 kali sesi. Jadi sehari itu obatnya pasien itu nggak cuma obat oral ya, tapi fisioterapi ini juga ada dosisnya yang itu harus dilakukan dari pagi, siang, dan juga sore, supaya menjaga fleksibilitas dari area ligamennya itu supaya terus elastis, jadi nggak terbentuk adesi di situ, jadinya nggak hajat kaku. Oke, tekuk lagi. Good, sampai sini dia kesakitan. Oke, saya tambah sedikit ya kak ya. Nanti kalau benar-benar nggak kuat, silakan bilang. Teriak. Sakit? Oke. Lagi? Oke. Kalau misalnya sudah lewat 2 minggu, pasien harus sudah mulai aktif. Oke pak, oke kak, latihannya seperti kemarin ya. Nanti kita tekuk area lututnya. Oke, sekarang coba ditekuk. Terus full sampai belakang. Oke, good, turunkan. Oke. Coba yang ini juga ditekuk bareng. Terus full, yang ini full sampai bawah. Biasanya pasti akan terjadi seperti ini. Karena apa? Kekuatan ototnya belum maksimal. Karena masih kompensasi nyeri. Yang kedua adalah ligamen yang diganti adalah ligamen bukan aslinya, apalagi ditambah dengan kondisi surgery itu tadi, nyeri, ya kan? Otomatis di dalam itu gak akan selancar seperti ini. Pasti akan ada perbedaan gerak sendiri, gerak sendirinya. Usahakan ketika latihan itu pasien itu bisa melihat kondisinya, jadi ada kaca, ada mirrornya. Nah, jadi terlihat ya kak ya perbedaannya, yang ini bisa nempel, yang ini belum. Oke, bisa dibantu. Turunkan, pelan, good, balik lagi.
lagi, turunkan. Oke, itu untuk front heel squeeze. Kemudian supine wall slide ini juga bisa dilakukan 1-8 kali atau 1-10, itu 3 kali pengulangan, dilakukan pagi, siang, dan juga sore. Kemudian yang terakhir adalah nomor 2, yang terakhir adalah supine wall slide. Itu posisinya pasien mepet ke dinding, jadi nanti kakinya itu bergerak ke atas dan diturunkan, terus digerakkan lagi ke atas, turunkan. Oke, coba kita balik lagi ya Kak ya. Bayangkan tangan ibu ini dinding, nempel ke dinding, kemudian digerakkan ke atas. Oke, kemudian turun sampai bawah, turunnya lurus, naik Kan lagi dinding. seperti ini, kemudian turun lagi. Oke, seperti itu, supaya mengaktifasi otot-otot yang ada di area hamstring, quadricep, adductor, dan abdomen. Jadi kalau otot-otot di atas ini nggak kuat, ligamen ini akan mudah sekali terjadi cedera kembali. Karena yang membantu si ligamen ini untuk menerima beban itu adalah dari stabilisasi atau stabilitas dari otot. Jadi kalau ototnya weak, otomatis beban kerja dari ligamen itu akan semakin besar dalam mempertahankan posisi ini, dalam mengompensasi segala gerakan yang terjadi. Tapi kalau otot-otot ini kuat, otomatis gerakan, kemudian gaya, beban yang diterima oleh ligamen ini bisa dikompensasi oleh si otot. Jadi harusnya dia menerima beban 100 bisa, tapi karena ototnya lemah kan jadi 150. Tapi dengan adanya otot yang kuat ini, otomatis dia akan terbantu. Kemudian ada isometrik menggunakan handuk, padakan sting, dan quadricep. Jadi di sini bisa dilakukan isometrik atau disebut dengan ekstensi heel. Jadi taruh handuknya di area pergelangan kaki, kemudian instruksikan ke pasien untuk menekan handuknya. Oke Kak, tadi kakinya yang sakit sebelah sini, maaf ya. Oke. Nanti silahkan handuknya ini ditekan pakai kaki kakak. Jadi nanti di sini tetap lurus ekstensi. Lututnya nggak boleh nekuk, ya. Oke, saya hitung mulai dari sekarang, tekan. Ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Oke, lagi Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Ini juga diulangi 1-8 kali. Tahanannya kemudian diulangi sampai, kalau ini bisa sampai 4 sesi. Kalau cuma sampai 3 aja kan kurang. Ini pun bisa dimodifikasi. Jadi kalian bisa pakai versi step bench. Posisinya pasien duduk. Silakan duduk. Langsung duduk aja. Kira apa? Duduk. Oke, jadi ini bisa juga dilakukan seperti ini. Nah, efeknya juga berbeda ya. Kalau isometrik tadi kan otomatis semua otot ekstremitas bawah ini kan pasti akan kontraksi karena dia menekan. Kalau ini nanti dipegang lagi, gak kencang. Oke, good. Nanti kakinya diturunkan, ya, pegangannya. Kemudian lagi diturunkan untuk melawan tahanan dari tali ini. Oke, siap. Oke, turunkan. Oke, good. Cari. Turunkan. Oke.
Ini bisa diulangi 8 kali hitungan, 3 kali sesi. 8 kali hitungan itu ya 1, 2, turun lagi, 3, turun lagi, 4 sampai 8, istirahat 1 menit atau istirahat 10 detik, ulangi lagi sampai dapat 2 sesi sampai dapat 3 sesi. Kemudian ada arm atau heel slide SLR, brace mengunci ini, yang mana posisi ini harus 0 derajat ya. Kemudian di slide, jadi posisi di sini nanti posisi pasien itu berdiri, yang sakit untuk lumpuh, yang nggak sakit ini nanti diangkat sedikit. Oke, kemudian nanti mulai latihan digerakkan seperti ini kakinya. Diangkat, kemudian di ABD, ADD. Seperti itu. Yang sakit yang lumpuh kan? Oke, jadi bisa tiduran. Oke. Oh, kalau yang Ibu jelaskan ini tadi untuk berdiri, kalau yang untuk tidur berarti kaki yang sakit yang diangkat. Oke, Kak, nanti kakinya yang sakit ini nanti diangkat semua, ya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam dan juga dikeluarkan, kemudian diturunkan. Itu adalah untuk hitungan 1. Oke, jadi nanti diangkat, masukkan ke dalam, keluar, turunkan. Itu 1. Nanti diulang kita sampai 8. Paham? Oke. Angkat semampunya ya. Oke. Jadi mulai dari sekarang angkat. Oke, masukkan. Oke, tengah, keluar, masukkan, turun. Tarik nafas panjang dulu. Jadi untuk ini kan bebannya lumayan berat. Jadi bisa disela dengan latihan pernafasan, tarik nafas panjang dan hembuskan. Seperti itu. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Angkat kakinya, masukkan, tengah, keluar, masuk lagi, turun. Oke, bisa diulangi 1 ke 8, tapi di sela itu lakukan latihan pernafasan. Misal dapat 4 kali, misal dapat 3 kali. Ini dilakukan pasti sudah masuk minggu ketiga. Nggak mungkin minggu pertama lokasi seperti ini kan? Ya. Jadi nanti bisa dijelaskan.